Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our class this morning, and then this is the 14th meeting, 14 meeting in this semester, and we will have the end of the meeting in the end of November. Okay, and now let's talk about our project today. But before that, I would like to invite you, one of you, to lead the class for praying. Oke, saya ingin meminta salah satu dari sampean mengajak temannya untuk berdoa. Ketua kelasnya, Rangga. Voice-nya, wakilnya, Yolanda. Sekretarisnya, Yolanda nggak masuk ya? Sekretarisnya? Oke, yuk, stand up and then invite your friend to lead. Berdoa. Seperti biasanya berdoanya. Oke, yuk, stand up. Using your Indonesia ya. Marilah berdoa biasanya. Oke, biasanya kalau dipimpin di kantor, karena kita mulainya mundur, kita mulai dari sampai yuk. Oke, thank you and sit down. And then let's check your table. Silakan dicek mejanya semuanya apakah ada sampah. Before that, look at under your table. Dicek di bawahnya apakah ada sampah kosong. Yang biasanya bawa makanan, do you bring your food or snack into your class and then you throw the rubbish anywhere. Sometimes you put the rubbish on your table. Sometimes kadang-kadang meletakkan sampahnya dalam mejanya. Oke, silakan diambil, diposisikan yang tepat, atau kalau memang ada diambil, dibuang keluar. Ada? No? Oke. Oke, kalau ada silakan dikumpulkan, salah satu one of you dibuang keluar. It means you always eat and throw it anywhere. Okay, ya. As usual, I would like to say, please save your class in order that you will enjoy with your class. Okay, ya.
jaga kebersihannya, kelasnya masing-masing, tujuannya cuma satu, semoga kelasnya selalu bersih. If the class is clean, kalau kelasnya bersih, you will enjoy for having class. Karena akan merasa nyaman untuk dapat untuk menggunakan kelasnya. Oke ya, let's start. How are you? Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Okay, and then how are you? Are you okay? Okay. I would like to ask you, who has already have breakfast? Yang sudah makan sarapan semuanya? Belum. Ada yang sudah? Yang belum? Raise your hand. How many students? Okay, thank you. You are like a me sama saya juga belum sarapan. Are you ready? Sudah siap belajarnya? Last night, who has stay up? Siapa yang pelayan? Siapa yang pelayan tadi malam? Ada yang pelayan sampai tidur jam berapa? Ada yang tidur lebih dari jam 12? Over than 12 o'clock? Ada yang tidur lebih dari jam 12? Gak ada? Save your healthy and save your self to get your best future-nya. Jaga dirinya untuk mendapatkan yang terbaik di masa depannya. I would like to check you, one of you. Is there any student? Is there any friend that absent today? Izin hari ini atau tidak masuk? Ada? Oke. Who is C? C or he? C. C. Oke. Who is C? Yolanda. Yolanda and Aizati. Oke. Yolanda and Aizati. Where are they? Kemana mereka? Sergio. What for? Untuk kegiatan apa? OSIS. Ya, OSISnya di sana itu ngapain? Cangkruk, jajan, atau senam pagi, atau pindah tempat kelas. Ada yang tahu? Oke. Berarti itu students ya? Hendra. Oke. Hendra-nya kemana? Sakit. Start kapan sakitnya? Hari ini. Sakitnya apa? Panas. Sakit? Gak panuan. Oke ya. Let's start for having class. Do you ever visit some tourism place? Do you tourism place? Oke. Pernah mengunjungi tempat wisata? Pernah. Oke. Kalau sama mengatakan saya pernah kemana sih? Ke Dufan. Oke. Kalau saya mau berkata saya pernah liburan ke Dufan, bagaimana Mas? Saya pernah liburan ke Dufan, bagaimana Mas Indonesia? Atau saya liburan ke Dufan? I holiday in Dufan. Oke, kalau saya tanya, when did you go Dufan? When did you go Dufan? Kapan? Kapan pergi ke Dufan ya? Dulu kapan? 10 tahun lalu atau bulan lalu? Bulan lalu. When is what month was exactly? Bulan apa tepatnya? September. Oke. What did you do? Apa yang saya lakukan di sana? Bermain wahana. Do you find kalau mau bermain wahana? Saya bermain wahana di Dufan. Yang lalu gimana? I play apa? I play mainan apa mainan? Game. I play game. In Dufan. One of your sentence is wrong. I played in Dufan, and then I had holiday at Dufan. Or apa? Bulan apa? September. Nah, ketika sampai mau bercerita masa lalu, maka yang digunakan adalah simple past. Do you find sama ketemu juga di Dufan? Yakin? Ada. Oke. Did you try to speak English? Did you try? Ya ada. Ngomong apa sampai? Mau ngasih apa? Apakah dia mau dari aku tuh? Tidak mau. Oke. Jawabannya apa? I have answered, kan saya sudah pernah ngomong ke sampai.
ketika sampai ketemu di Satasi Indonesia, maka jangan langsung minta foto, tapi diterangkan dulu. Nah, dari ini tadi ngapain saja, kemarin saja sudah makan apa, terangkan apa yang sampai tahu tentang Indonesia, biar dia tertarik. Kalau dia foto, kalau ada orang tak minta foto, agaknya kalau tak foto ya. Kalau sampai cowok sama cewek, atau cewek mau sampai ketemu orang yang di Indonesia, Mbak, foto Mbak, foto cewek gimana perasaannya? Ya, sama seperti itu. Oke ya. Nah ini yang mau saya katakan adalah get your best future with English. Kita harus bisa sukses dengan bahasa Inggris. Sometimes you think, mungkin saya berpikir, mungkin saya sukses dengan bahasa Inggris, atau saya bisa sukses tidak usah pakai bahasa Inggris. Itu impossible. Kalau saya suksesnya sekitar tarik ya kalau saya. Tapi kalau suksesnya morgen tarik nasional yang minimal atau enggak sampai pentingnya enggak kemarin ditugaskan di Gelora BPT untuk menghandle Piala Dunia atau sebagai volunteer yang mau menyumbangkan dirinya untuk kegiatan itu, otomatis harus bisa bahasa Inggris. Sama bisa foto dengan boleh semuanya, kan enak. Dengan apa? Mau dengan bahasa Jawa. Oke ya. Makanya harus dengan bahasa Inggris. Kita masuk ke poin selanjutnya. Kemarin sudah saya kirimkan beberapa LKPD-nya tadi ya. Sudah saya kirimkan latihannya. Sekarang kita cek. Kita masuk ke link kuisisnya. Sudah? Kita masuk ke link kuisisnya. Sudah? Sudah masuk semuanya? Silakan masuk. Sudah bisa? Ada yang bisa masuk? Saatnya jam ketiga. Bentar ya, saya cek. It's time to begin the sunset. Semuanya sudah gabung? Ada yang belum? Harus memasukkan kode. Ya ini kodenya. 038. Oh, sih. Enggak tayang di sini ya. Nah, ini 038375. 038375. Ada yang sudah masuk? Sudah? Oke, join langsung. Ya. Nama? Yang mana? Iya, mulai. Pakai nama ya, pakai nama aslinya. Biar saya bisa deteksi. Nama Dina dan join. Yang lainnya? Yuk. Yang masih join, masih satu orang. Nah, Ramadina. Yang lainnya langsung dimulai. Kalau sudah masukkan passwordnya, langsung dimulai di kanan. Ada Safitri, ada Fiona Adi. Selanjutnya, yuk. Sudah dimasukkan. Bayinya kuat, tenang aja. Yuk, ya. Kan sudah diinfokan ya kan? Wifi-nya yang pakai PTG. Ya. Passwordnya sukses 123 ya. Yuk. Yang merasa pakai datanya habis. Sudah semuanya masih 6 orang. Ada Widya, Mamar, Melida Siva, Firdaus. Ada lagi.
Masih 8. Kurang banyak. Ayo segera. Kita akan mempelajari simple past ya. Kalau mau bercerita ya pakai simple past. Silakan gabung. Kalau sudah langsung gabung. Kenapa? Mulai dari awal. Oke, jangan mulai dulu ya, nanti kita start. Tunggu semuanya masuk dulu. Sudah masuk kan? Masuk lagi. Pakai wifi. Nah, mulai. Nama dulu. Nama aslinya ya. Kenapa? Apa? Menol akses. Maksudnya oke. Oke, sudah kasih nama. Ah, ada 12. Fiona. Lu kok Fiona mana? Oh ya, oke, yuk. Sudah semuanya? Apa sudah? Santai ya. Yang sudah gabung, Puspita, Rafli, Fiona, Silvi, Selvi, Nagita Silvana, Nitalia, Dinda, Daus, Widya, Widayanti, Muammar, Dinda, Savitri, Fionanggi, Ramadina. Yang belum? Ada yang belum? Ayo. Saya beri spesial akses loh. Iya belum kan memang. Sudah gabung? Ini masih loading. Ya kan? Sukses 1, 2, 3. Loh, mosok PPG, wifi-nya yang PPG. Iya. Pilih semuanya. Ini di wifi nih. Iya, oke. Konek enggak? Tuh, menyambungkan. Ini mana? Menghubungkan. Menyambungkan. Berapa orang yang belum? Masih 17. Ayo. Ya, ya. Oke. Bentar ya. PPG. Coba. Sukses. Oke. Jadi yang lainnya sudah semuanya? Masih 18? Apa? Nol akses. Kenapa nol akses? Ya. Coba pakai data aja, pakai datanya. Kok menol akses kenapa? Wifi-nya. Berapa orang? Ayo coba temennya itu. Masih 18. Ayo, siapa yang belum? Sudah? 21. Oke ya. 1, 2. Sudah siap semuanya? Yang tadi trouble 2 sudah? Dua-duanya belum? Sudah. Yang depannya Rafli? Dua-duanya sudah? Oke. Depannya Firdaus sudah? 2? Sudah ya? Sudah? Sampingnya sudah? Sampingnya? Sudah? 2? B? 2 ya? Sudah? Oke, berarti tinggal 2. Sudah bisa? Let's take ya. Kita mulai. Siap? Waktunya hanya saya setting 20 detik. Sampai tinggal menerjemahkan kalimatnya. Gampang semuanya. Kita mulai ya. Yuk. Oke, soal pertama. Ingat, hanya 20 detik. Yuk, kurang 2 detik. Time's up. Langsung next question ya.
Yuk. Muammar, Firdaus, next. Yuk. Kita tidak pergi ke Bali minggu lalu. Ingat, waktunya hanya 20 detik. Nggak usah pakai nyontek ke temennya. Ayo. Time is up. Muammar masih nomor 1. Puspita naik. Yuk, siap-siap selanjutnya. Oke ya, next question, soal ketiga. Yuk, hanya 20 detik. Oke. Kita cek. Masih Muammar. Oh, Firdaus. Next question. Siap-siap. Go, 20 detik. Perhatikan, hati-hati. Oke ya, dijawab. Ingat, 20 detik untuk waktunya. Oke. Kita cek. Masih kamu Muammar. Firdaus, Puspita, poinnya. Oke. Selanjutnya. Oke ya, 2 detik waktunya. Harusnya sama sudah bisa. SMP kan sudah ada itu simple pass. Saya juga sudah menerangkan, yuk 20 detik. 2 bulan yang lalu saya tidak punya waktu liburan. Mikirnya jangan terlalu lama, waktunya habis. Oke. Time is up. Kita cek. Kakak mikir ya. Masih, oh Puspita. Muammar, Firdaus. Berarti yang nomor 1 siapa? Let's check ya. Ini adalah full questionnya. Tadi ya kan. 2 bulan yang lalu, saya tidak punya waktu liburan. Oke ya. 2 bulan yang lalu, saya tidak punya waktu liburan. Jawabannya yang benar apa? Tidak punya, itu berarti harus pakai did not. Ada yang jawab do not. Ada yang jawab I'm not. Nah, jawabannya adalah harus did not dan verb 1. Maka jawabannya ini. Ya kan? Tadi kan ada jawabannya. Let's check selanjutnya. Yang jawabannya ini ya, semuanya ada kelihatan, ada participant view-nya. Yang juara 1 sudah kelihatan? Bisa apa enggak? Dari semua soal 5 kalau nggak salah berapa? Salah 2. Ada yang salah semua? Nggak ada, yakin? Oke, let's kita bahas ya. Oke. Ini untuk pembahasannya selanjutnya ini. Read and translate the board words. Tugasnya adalah membaca dan menerjemahkan kata yang bergaris tebal sesuai yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp-nya. Sudah belum? Masa belum? Sudah dicek coba.
Ada yang sudah menerima? Masa belum? Rangga sudah dibagikan ke temannya. Oke, one of you, I want to invite you to read first. Oke ya, I want to one of you to read the text. Sorry, what's your name? Oke, can you read? Oke, yuk. Read loudly ya, dibaca dengan keras. Kelihatan? Silakan dibaca dengan keras. Yuk. Last month, I joined the Rugby Marathon, my first marathon contest. I thought it would be a great experience for me to try out. I had to run 42 kilometers to complete. It was hard. First, I woke up very early in the morning because the marathon started at 7 a.m. When I arrived at the venue, I found out that there were actually a lot of people who participate in it. We were excited to run the marathon. When the marathon started, I ran as fast as I could. After some kilometers, I was already tired, so I just jogged for the rest of the way. Finally, I finished the marathon. It was exhausting, but it was also so fun. After that, I want to join another marathon. I was interested in improving my running time, and I also experienced a good feeling with the other runners. It was a very wonderful experience for me. Okay, I want to some of you from girl to read the text. Yang from, let's read first. You. Yeah, last time, last month. Look, last month. Yang atas. Ya. Last month, I joined the Rugby Marathon, my first marathon contest. I thought it would be a good experience for me to try out. I had to run 42 kilometers to complete it. It was hard. First, I wake up very early in the morning because the marathon started at 7 p.m. Okay. When I arrived at the venue, I found out that there were actually a lot of people who participated in it. We were excited to run the marathon. When the marathon started, I ran as fast as I could. After some kilometers, I was already tired, so I just jogged for the rest of the way. Finally, I finished the marathon. It was exhausting, but it was also so fun. After that, I wanted to join another marathon. I was interested in improving my running time, and I also experienced with the other runners. It was a very wonderful experience for me. Okay. And then next. Take out. Take out. Dikeluarkan kertasnya. Sesuai untuk melanjutkan menyelesaikan LKPD semuanya. Your job adalah sesuai yang ada di instruksinya, yang digaris tebal, yang ditebalkan huruf ini, tugasnya adalah mencari artinya. Silakan ditulis dulu. Saya geser ke ini yang biar lebih jelas ya. Oke, ada 5. Oke, yang pertama sesuai yang ada di WA-nya adalah join, head, arrive, found, and then finish. Di buku aja. Oke, silakan dicari artinya ya. Use your mobile phone, Google Translate, or digital dictionary-nya. Untuk mencari artinya, saya sudah mengartikan semuanya juga. Let's check. Oke, number 1. Ada join, ada head, ada arrive, ada found, ada finish. Ada yang sudah ketemu artinya yang join? Bergabung? Oke, bisa bergabung, bisa ikut. Kita cek ya artinya. Oke, ada ikut, ada gabung. Untuk nomor 2, ada yang sudah ketemu artinya? Apa artinya head? Telah. Masa head artinya telah? Head itu adalah verb 2 dari have, sama dengan have. Apa artinya? Harus. Lah, have to harus. Apa? Memiliki atau mempunyai. Ini artinya. Oke ya, mempunyai, memiliki.
boleh diartikan mempunyai, boleh diartikan memiliki. Selanjutnya, yang nomor 3 ada kata arrive. Apa artinya arrive? Tiba. Oke, bisa diartikan sampai, datang, tiba, boleh. Ada artinya boleh diartikan sampai, boleh diartikan datang, boleh diartikan tiba. Found. Found itu adalah verb 2 dari find. Oke ya, saya ulangi. Found itu verb 2 dari find. F-I-N-D. Apa artinya find? Berarti apa? Menemukan. Apa mencari? Kita cek ya. Oke, menemukan. I find my girl. Saya menemukan wanita saya. I find my boy. Saya menemukan lelaki saya. Oke, selanjutnya. Finish. Apa artinya finish? Selesai. Selain itu apa? Lahir. Berakhir. Kita cek ya. Apa saja yang saya tuliskan? Selesai atau menyelesaikan. Selesai atau menyelesaikan. Oke. Your next job adalah, kita cek dengan simple past. Saya terangkan dulu ya. Simple past itu adalah untuk berbicara masa lampau. Ada ini, pengertian simple past digunakan untuk menjelaskan kejadian pada masa lalu. Jadi kalau sampai bercerita kemarin pacaran, kemarin ngopi, kemarin bermain, kemarin ngerasani, selalu menggunakan simple past dalam bahasa Inggris. Selain itu juga digunakan untuk menceritakan kejadian yang dimulai dan berakhir pada masa lalu. Jadi ceritanya wis selesai, sama nggak melakukan lagi hari ini. Contoh yang waktu ke mana? Ancol. Nah, itu kan sudah selesai, tidak ada hubungannya dengan hari ini. Tadi malam ngopi, saiki jek ngopi yo jadi cerita. Beda lagi. Kopinya wis entek, sekarang ada di sekolah, itu yang diceritakan. Oke ya. Sekarang simple past, positif. Kalimatnya seperti ini. Cara menggunakan simple past ngomongnya adalah contoh ya. Saya memperbaiki komputer kemarin. Bahasa Inggrisnya seperti apa? Saya apa bahasa Inggrisnya? I. Oke. I selanjutnya memperbaiki apa? Memperbaiki. Ayo jurusan TKJ nggak tahu memperbaiki? Repair. Ada yang repair, ada yang repair. Yang benar yang mana? Oke, kita cek ya artinya. Nah, pakainya kalau simple past ini dikasih ed. Oke ya. Jangan menulis repair-nya, tapi ditambahkan ed di belakangnya. Berarti I repair. Komputer ya. Komputer kemarin yesterday. Sekarang contoh yang kedua. Mereka memperbaiki komputer kemarin. Sama ya. Apapun subjeknya, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, kamu, semuanya sama. Mereka memperbaikinya pakai yang repair ya, yang ada id-nya. Jangan ini ada. Komputer, selanjutnya contoh yang ketiga, saya gunakan kalimat yang sama, dia perempuan. Nah, ini caranya. Paham ya? Jadi kalau membuat kalimat positif, selalu gunakan yang ada id-nya. Paham? Kecuali yang tadi. Masih ingat yang tidak ada id-nya? Kita geser ya, coba. Nah, ini. Ada head, ada found. Ini namanya irregular verb yang tidak beraturan. Yang ditambahkan ed, ini berarti yang beraturan. Kalau yang tidak beraturan, maka pakainya adalah head sama found, tidak pakai ed. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya harus hafal. Ini ya, saya kasih dua macam yang irregular. Ada head, ada found. Tugas sampean adalah ini. Setelah saya ajarkan cara membuat kalimat positifnya, sampean harus membuat kalimat positif dari soal itu tadi. Kita masuk exercise dulu. Exercise 1. Kamu menjawab soal kemarin. Ada yang tahu artinya? Coba terjemahkan. Kamu menjawab soal kemarin. Menjawab itu adalah answer. Selanjutnya soal itu adalah question. Berarti artinya adalah, coba dibuka maskernya biar suaranya jelas. You answer question yesterday. Oke, kita cek ya. Kamu. Oke, salah tulis saya. Kamu menjawab. Nah, pakai yang mana? Answer apa answer? Answer. Yang ada id-nya apa enggak ada? Ada. Yang ada id-nya apa enggak ada? Ada. Yang ada id-nya apa enggak ada? Ada id-nya. Ada id-nya. Nah,
question. Saya coret nanti ya di sini. Jadi pakainya yang answer, jangan pakai yang answer-nya. Selanjutnya contoh exercise kedua, kita menyelesaikan tugas. Apa menyelesaikan? Finish. Berarti kita menyelesaikan tugas. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? We finished Tugas itu task. task yesterday. Gimana? We finished task Oke, finish-nya ada idenya apa enggak? Oke, ini jawabannya ya. We finish task yesterday. Selanjutnya, nah, make a sentence. Silakan dibuat kalimat dari verb ini semuanya. Oke ya, sesuai LKPD selanjutnya adalah silakan dibuat kalimat positif dari kata yang tadi join. Pastikan nanti menyambung ceritanya. Join mempunyai arrive, flown, finish. Pastikan nanti ceritanya nyambung sampai ikut apa. Ikut travel, mempunyai apa, liburan, tiba di mana, menemukan apa, menyelesaikannya. Saya buat kalimat. Oke ya, dari kata yang saya berikan tadi, yang di garis tebal. Silakan membuat kalimat satu saja dari setiap apa namanya kata tersebut. Wih, gampang kan? Saya ikut travel. Bisa. Saya ikut paman ke mana? Wih, kan nanti ikut. Head mempunyai. Saya hanya mempunyai 5.000. Sanggup maksudnya. Saya hanya mempunyai 5.000. Terus arrive. Saya tiba di sana jam 8 atau pagi atau subuh. For, saya menemukan pemandangan yang sangat bagus. Finish, saya selesai berenang atau saya selesai liburan jam sekian. Jadi usahakan kalimatnya bersambungan dari join, head, arrive, found sama finish. Nah, join apa? Itu contoh dari saya ulangi. Join, pastikan urut ya. Saya ikut paman saya ke Bali. Head, saya mempunyai 100.000 untuk ke Bali. Arrive, saya tiba di Bali subuh. Selanjutnya found, saya menemukan sunrise yang sangat bagus. Finish, saya selesai di pantai pukul 3 sore. Nah, ceritanya berurutan. Atau diacak juga boleh. Pokoknya kalimatnya jangan sampai lupa, pastikan ada ed-nya. Pastikan ada ed-nya di belakangnya. Ojo dihapus. Kalau sudah head, yo head. Karena kalimatnya positif. Sudah? Dapat berapa? We finish. Coba dibaca yang pertama. We finished task yesterday. Oke, we finish task yesterday. Yang kedua apa itu? He joined football club. Oke. Yang pertama sampai apa ini? Oke, joined to pacet. Yang kedua? Apa? I had cat. Oke, yang ketiga? Ref-nya, ed-nya sama hilangkan. Itu kan kalimatnya ada ed-nya. Ini loh, arrived-nya. Ah, ed-nya mana? Buat kalimat. Buat kalimat, bukan buat cerita. Buat kalimat. Gini kalimat. Kalimat itu ya berarti sendiri-sendiri. Bukan bercerita ada kata sambungnya. Saya join. I joined travel. Atau I joined my father. I had, dan seterusnya. Silakan. Muammar. Sudah? Coba dibaca yang pertama. I saw my friend jogging at 5 in the morning.
I saw. Oh, oke. Diulangi. I saw my friend jogging at 5 in the morning, so I joined. Oke, so I joined the. Oke. Kalimat pertama punya sampean apa? I joined Scott. I joined Scott. Oke. Sudah satu kalimat? Coba dibaca. Kalimat pertama. I joined mother goes to bed. Oke, I joined mother goes to beach. Harusnya nggak usah pakai goes. I joined mother go to beach. Karena kalau goes kan intinya di I-nya, bukan mother-nya. Oke. Sudah satu kalimat punya sampean? Coba dibaca yang kalimat pertama. Oke, I joined in the study apa itu? Study group. And you? I joined. Oke, I joined literasi club. Sudah semuanya? Karena akan berkelanjutan sesuai tugasnya. Yang pertama adalah membuat kalimat positif, yaitu dari kata yang sudah sampean temukan artinya tadi. Nomor 4 apa? I found cat on the road. Oke, yang finish? I finish right. I finish right. I finish to write. Itu kan kata kerjanya double. Tapi kok gak nyambung? Saya menyelesaikan menulis. Saya menyelesaikan tulisan, tak? Maksud saya menyelesaikan menulis. Ya kan ada terjemahkan. Saya menyelesaikan menulis. Harusnya saya menyelesaikan tulisan. Atau saya menyelesaikan cerita. I hate rabbit. Oke. Kalimat pertama sampai apa berarti? Oke, I joined my mother. Yang nomor 2? I had shopping list. Oke. Punya sampean? Coba dibaca. Oke, I joined my family in Surabaya. Yang nomor 2? I had book. Mosok yo gak duwe buku. Fiona, coba dibaca. Kalimat pertamanya apa? I joined swimming in Prambon. I joined swimming in Prambon. Itu apa? Sungai lah. Oke, sudah selesai. Coba punya sampai dibaca. Yang pertama. I joined to zoo. I joined to zoo. Oke. What for kalau ke zoo? What for kalau ke zoo? Ngapain kalau di zoo? Oke, sudah semuanya? I would like to ask you, kalau sudah semuanya nanti akan saya minta salah satu dari sampean membacanya. Kalimat yang sudah sampean tulis. Ada yang sudah lengkap? 5 kalimat, 5 kata sudah lengkap? Siapa yang sudah? Oke, can you come forward? Silakan ke depan dan dibaca. Kalimat yang sudah sampean tulis. Sini mas, sini mas. Sampel ya, cowok 1, cewek 1. Silakan dibaca kalimat pertamanya. I joined Scott. Oke, yang kedua. I had book. I had book. Oke, yang nomor 3. I arrived in Malang at 7 p.m. Oke, nomor 4. I found you. I found you. I found you itu harusnya bukan you yang enak. I found my girl. Selanjutnya, nomor 5. I finished my job. Oke, I finished my job. Good, sit down. Cewek, ada yang sudah jangkep? Yang lengkap? Oke, kamu buat. Selanjutnya, kita bahas semuanya ya. Berubah ke negatifnya. Silakan dibaca dengan keras 5 kata yang saya tulis. Yang pertama, I joined a cooking class. I joined cooking class. Oke, selanjutnya masak apa itu? Masak kue. Oke, sudah lah. Enggak. Selanjutnya, I had a skirt. I had
Skirt. Selanjutnya, I live in a beautiful city. beautiful city. Selanjutnya, I found a wallet. I found a wallet. Oke, next. I finished reading. I finish it reading. Oke, thank you. Good. Next, itu kan bentuknya positif ya. Kita geser ke bentuk negatif. Yang sudah ke depan, saya yakin tidak akan saya minta lagi. Siap-siap selanjutnya. Ini yang bentuk negatifnya. Bagaimana membuat bentuk kalimat negatif dalam simple past? Ini contohnya ya. Yang pertama, saya memperbaiki komputer. Tadi kan juga. I repair ya. Saya pakainya yang repair. Harus ada ed-nya. Saya ulangi. Kita membahas yang we talk about negatifnya, bentuk negatifnya. Kalau bentuk negatif itu berarti ada did not-nya. Saya ulangi lagi. Bentuk negatif bedanya dengan positif. Kalau bentuk negatif itu selalu ada did not-nya. Selanjutnya nanti di sininya akan hilang. Ini kan kalimat positif. Saya memperbaiki komputer kemarin. I repaired, ya kan ada ide-nya komputer. Kalau dibuat negatif, bagaimana? Berarti saya tidak memperbaiki komputer kemarin. Bahasa Inggrisnya adalah I tidak apa? Did not memperbaiki. Repair apa? Repaired. Repair. Nggak boleh ada ed-nya akan hilang. Saya ulangi. Ed hanya berlaku atau bentuk kedua itu hanya berlaku dalam bentuk positif. Dalam bentuk negatif kalau sudah ada did not maka ed-nya hilang. Komputer kemarin. Contoh yang kedua. Dia laki-laki memperbaiki komputer kemarin. He repair ya kan, maka akan berubah menjadi dia laki-laki tidak memperbaiki, maka he did not repair komputer yesterday. Ingat, apapun subjeknya, I, you, we, they, semuanya pakai did. Ini ya, kita masuk ke exercise. Exercise pertama, kamu tidak meminta masalah kemarin. Meminta itu apa? Ask, ASK hurufnya. Masalah apa? Problem. Oke, berarti bahasa Inggrisnya kamu tidak meminta masalah kamu, bahasa Inggrisnya apa? You. Tidak apa? Did not. Oh, sorry. Ini saya tulis ya I. Did not selanjutnya meminta apa? As. Asnya di sini pakai yang asked atau pakai yang as saja? Yakin? Oke. Saya coret ya. Makanya jawabannya I did not ask. Nggak pakai asked lagi. Masalah problem kemarin yesterday. Contoh exercise yang kedua. Dia perempuan tidak ikut pesta kemarin. Ikut apa bahasa Inggrisnya? Join ya. Selanjutnya pesta party. Oke, dia perempuan tidak ikut pesta kemarin. Coba dijawab. Dia perempuan bahasa Inggrisnya apa berarti? Si. Oke, selanjutnya tidak did not. Ikut pakai yang join apa pakai yang join? Yang ada ide-nya apa enggak? Oke, yang nggak ada ya. Keterangannya ini. Jadi join yang saya coret, yang benar adalah join. Ingat ya. Nah, next jobnya. Sekarang yang interrogatif, langsung saya sambung. Kalau kalimat tanya, itu bagaimana? Kalimat tanya itu adalah apakah ini. Oke ya. Yang dinamakan kalimat tanya itu ada apakahnya. Atau bertanya, ada tanda tanyanya. Materinya adalah apakah saya memperbaiki komputer kemarin sama seperti yang bentuk negatif. Kalau bentuk positif harus ada id-nya atau verb 2. Kalau dalam bentuk negatif dan interrogatif maka tidak boleh ada id-nya. Latihannya adalah seperti ini. Saya memperbaiki, ini kan yang tadi positif. Kalau dirubah ke dalam interrogatif berubah menjadi apakah saya. Kalau apakah saya maka terjemahannya did. Apakah itu did gampangannya. Oke ya. Did selanjutnya saya I memperbaiki repair apa repair nggak pakai ide ya komputer kemarin. Selanjutnya contoh yang kedua ini bentuk yang positifnya tadi he open garasi itu garage kemarin yesterday. Kalau kalimat tanyanya berubah menjadi apakah dia laki-laki membuka garasi kemarin, maka jawabannya apakah bahasa Inggrisnya apa? Did. Oke. Selanjutnya, dia laki-laki? He. Membuka? Open? Pakai ed apa enggak? Ya, garasi tadi apa? Oke. Kemarin? Yesterday? Oke. Selanjutnya kita masuk ke exercise-nya. Kalimat yang saya gunakan, apakah kamu membuat kegiatan kemarin? Membuat bahasa Inggrisnya apa? Make.
Jangan pakai market lo ya. Verb 2-nya made. Tahu? Make. Makanya di dalam kalimat dari di jajan mainan kan ada made in kan? Pasta gigi, sabun made in. Mainan made in. Nah, made in itu berasal dari kata verb 2 dari make itu. Jadi Kak, jangan diartikan made itu membuat, tapi asal katanya adalah make. Jadi membuat bahasa Inggrisnya adalah make. Namun diterjemahkannya nanti membuat jangan make it, tetapi berubah menjadi made, made karena verb 2-nya yang irregular tadi. Apakah kamu membuat kegiatan kemarin? Coba terjemahkan. Apakah kamu, apakahnya pakai apa artinya? Did. Oke. Kamu? You. Membuat itu ada dua. Make apa make? Make. Oke. Yakin? Selanjutnya make ya. Kegiatan apa? Activity. Kemarin? Yesterday. Selanjutnya kita masuk ke exercise kedua. Kalimat yang saya gunakan, apakah dia perempuan memesan makanan kemarin? Memesan itu order. Kalau mau dibuat verb 2 maka berarti ordered. Oke ya. Makanan apa? Food. Kemarin saya ulangi, memesan bahasa Inggrisnya order. Kalau dibuat verb 2 maka ordered. Makanan food kemarin ya yesterday. Berarti terjemahnya apa? Apakah bahasa Inggrisnya? Did. Oke. Dia perempuan? Si. Memesan? Pakai yang order apa ordered? Order. Yakin? Kenapa? Karena ada did. Gampang gitu. Karena ada did, karena tanda tanya. Maka yang benar adalah order. Memesan makanan apa makanan? Food. Kemarin yesterday. Kita masuk ke latihannya ya. Maka selanjutnya yang sampean terjemahkan tadi, sampean rubah ke dalam bentuk negatif dan juga interrogatif. Silakan, yuk. Yang sudah sampean tulis, contoh yang sampean I drive mother, sampean rubah menjadi I kok not. I did not. Setelah yang I did not, kalau dirubah yang interrogatif menjadi Did nah, did I lanjutkan. Yuk, seperti itu ya. Kalimat yang sudah saya terjemahkan dirubah ke positif. Ke negatif yang ada did not-nya sama dirubah ke interrogatif yang ada did tanda tanya. Silakan dirubah. Ada kesulitan silakan tanya ke saya. Boleh diskusi, boleh tanya ke teman satu bangkunya. Kira-kira yang benar seperti apa? Pesan saya cuma satu, ingat. Negatif itu tidak ada ed-nya. Berarti kalau yang had itu kalau tidak ada ed-nya, have ya, saya ulangi. Had kalau tidak ada ed-nya adalah have. Selanjutnya yang found, kalau dirubah ke negatif, interrogatif berubah menjadi find. F-I-N-D. Oke? Kalau dirubah ke negatif sama interrogatif, found berubah menjadi find. F-I-N-D. Ya, dirubah. Had jadi have. Had itu akan berubah menjadi have dalam bentuk negatif, have dalam bentuk interrogatif. Apa yang saya tulis tadi dirubah ke negatif sama interrogatifnya. Nomor 1, I did not. Sorry. Oke, nomor 2. Found berubah menjadi find. F-I-N-D. Saya ulangi ya. Had kalau dirubah ke negatif sama interrogatif karena irregular verb berubah menjadi have. Yang had. Yang found F-O-U-N-D kalau dirubah ke negatif akan berubah menjadi find.
F, I, and D. Itu contoh yang interrogatifnya. Ada kesulitan? Oke, yang sudah ditulis tadi tinggal dirubah. Ingat ya, ED-nya harus hilang kalau dalam bentuk negatif, dalam bentuk interrogatif. ED itu hanya berlaku dalam bentuk positif. Ada yang sudah selesai? Let me check. Oke. I join, I have, I arrive, fine, finish. Loh, interrogatifnya? Iya, dirubah kedua. Interrogatif sama negatifnya, pantesan cepet. Interrogatif positif, interrogatifnya semua lengkap. I had, I did not, I join, I did not join, did I join? Oke. Lengkap. Oh, oke. Ya. Itu dirubah kedua ya. Ke negatif dan juga ke interrogatif. Ada kesulitan, jangan sampai lupa. I dibilang G, at. Ya, jangan in. Kalau in kan di dalamnya. In itu lebih detail, kalau at lebih luas. Kalau saya bilang in airport, di mananya? Airport kan luas. Di toiletnya airport, ya bisa. Kalau at itu boleh. Sakarap sampai ada di mana. Yang penting di airport. Gimana? Kan ini pakai I. Berarti kan di sini juga pakai I. Ya tetap pakai I. Ya nggak apa-apa. Berarti apa? Iya, kan boleh. Saya tanya ke sampean, apakah saya kurus? Boleh nggak? Saya tanya juga. Sama, boleh. Jadi sampean menanyakan diri sampean ke orang lain. Berarti. Did I seperti itu. Sudah semuanya? Did not join. Oh, langsung digaris. Oke. I did not have. Did I have? I did not arrive. Did I arrive? Selanjutnya, I and my mother did not find. I and my mother. Sebenarnya boleh disingkat I and mother itu cukup be, ya kan? I did not finish. Did I finish? Sama sudah? Agak apa? Enggak apa-apa sama ini. Fine. Oke. Okay. Yang sudah selesai, one of you. A sample. Let's come to board ya. Maju ke papannya, silakan ditulis. Yang sudah siap? Sudah dua-duanya? Oke, coba sampean. Silakan ditulis kalimatnya. Cukup 2. Kan dari 5. Sampean pilih yang mana yang mau ditulis. Selanjutnya dibaca di depan temannya. Yang positifnya juga ditulis dulu ya. Nah, di atasnya. I join not in the study group. Okay. I did not Yes. Yang interrogatif did
I join in the study group. Oke, good. Silakan dibaca coba di depan temannya. Yang pertama, yang negatifnya, oke, oke, sit down, thank you. Markernya, gitu ya, hati-hatinya, dilihat. Yang pertama ada ed-nya, ini kan ya join. Yang kedua, join-nya hilang ed-nya. Kenapa kok hilang? Karena di sini sudah ada did not. Yang ketiga, yang tanda tanya, did-nya di sini, join-nya salah. Oke, nah hati-hatinya di sini. Jadi join yang ada ed-nya itu harus hilang ketika ada did. Nah, di sini harus menjadi join. Ingat ya, simple sepele, hanya karena ed sama akan salah di ujiannya. Paham ya? Jadi ed-nya ini hilang karena sudah ada did. Pokoknya kalau ada did, maka ed itu harus hilang. Saya mau jawab one of you. Oke. Yang font itu yang kata keberapa? Yang keempat. Oke, saya ingin yang keempat. Saya menulis positifnya. Yang keempat, positifnya dulu ditulis. I found money on the street, di jalan. Pakai on, in apa at? Yang street itu loh, pakai on, in apa at? Ini loh, on ini loh. Sampean setuju pakai on atau mau yang pakai at atau mau yang pakai in? In. Kalau yang pakai in jelas salah. Karena kan tidak beruang. In itu harus di dalam ruangan. On apa at? On. On itu berarti di atasnya. Apakah uangnya itu di atas jalan atau di samping jalannya? Atau ada di suket-suket? Nah, berarti yang benar pakai at, ya, at the street apa on the street? At the, karena nggak jelas nanti uangnya di mana. Ya, kalau on berarti di atas jalan, pas di aspalnya. Kalau sudah keterak angin, lari ke parit, kan sama nganggapnya masih jalannya. Oke, yuk. Gak apa-apa, wes lanjut, yuk. Yang pertama, I found money. Sampean kok tweeten nang dalan ono duit. Yang paling kelihatan itu adalah uang daripada sampah. Padahal di jalan itu banyak sampahnya daripada uangnya. Sakti sampai berarti. Pripate tajam kalau masalah uang. Sudah, Mas? Oke, silakan dibaca. Kalimat pertamanya. I found money at the street. Oke, I found money. Kalau money itu S money. Selanjutnya, I did not find money. Find. I did not find money at the street. Oke, selanjutnya. Did you find money at the street? Oke, did you find money? Sit down. Good. Jadi semuanya sudah berubah. Kalau dalam bentuk positif itu selalu verb 2 ya. Karena ini regular verb, dalam bentuk negatif did sama did selalu berubah. Oke? Yo, next your job. Selanjutnya nanti akan dikumpulkan. Selanjutnya recontext. Sebelum saya membahas lebih lanjut, kita akan berbicara recontext. Oke ya? Recontext itu kalimat yang bercerita. Ini. Definition of recontext adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali tentang kejadian-kejadian atau pengalaman fakta di masa lampau. Tujuan dari recontext adalah untuk memberikan informasi atau untuk menghibur pembaca sehingga tidak terdapat konflik. Jadi recontext itu adalah bercerita, pokoknya kejadiannya sudah selesai. Kalau sampean bercerita makan itu udah dicerita no. Nek sampean masih makan. Contohnya, sampean tadi makannya nasi goreng.
sampai sekolah nasi gorengnya masih dibawa saat piring-piring. Itu nggak bisa diceritakan. Kecuali di rumah sudah selesai. Oke ya, next. Sekarang susunannya sama seperti yang pernah saya ajarkan tentang prosedur, deskriptif ya. Susunan yang pertama adalah orientation. Apa itu orientation? Bagian pengenalan berupa pemberian informasi tentang siapa, di mana, kapan, kejadian sebagai pembuka. Istilahnya ini openingnya. Oke, opening dalam teks siapa, di mana, kapan. Saya ulangi, orientation itu identik dengan siapa, di mana, kapan. Atau dalam bahasanya who, where, sama when. Yang kedua adalah event. Ini adalah inti dari konteksnya. Merupakan rekaman peristiwa yang terjadi. Biasanya disampaikan secara kronologis, urut berarti. Gak moro-moro sampean jegur kali. Otomatis sampean harus masuk ke kamar ganti dulu, ganti pakaian, baru masuk ke kolam renang. Jadi ceritanya yang urut. Kalau sampean moro-moro gawe tas sepatu jegur nang kolam renang ya api. Sak HP-HP ini. Oke ya, jadi urut, nggak boleh langsung ujuk-ujuk. Selanjutnya pada bagian ini terdapat juga komentar pribadi perasaan sampean seperti apa. Kolam renangnya itu kaporito, budek, dalam, dingin, panas, kotor dan sebagainya. Pada bagian isi atau event ini saatnya kamu menjawab pertanyaan how and why. How-nya bagaimana sampean melakukannya, why perasaannya seperti apa atau mengapa. Yang terakhir adalah reorientation. Ini boleh tidak ada. Sebenarnya inti dari reorientation itu adalah pengulangan, rangkuman, kesimpulan. Paham ya? Jadi ada 3 paragraf dalam konteks, tapi yang terakhir nggak wajib. Intinya itu tadi. Yang pertama harus berisi. Jadi yang pertama jangan moro-moro saya ke Ancol berenang di sana, ya nggak boleh. Saya ke Ancol dengan siapa, kapan. Baru di paragraf kedua diceritakan. Naik apa, terus naik apa, terus muntah apa. Nggak ada yang muntah kemarin. Ada yang muntah? Nggak ada. Yakin? Yang paling tinggi yang naik tornado? Nggak ada yang berani. Sawangannya preman kawan. Sing lanang naik tornado. Siapa sih nggak naik? Siapa sih nggak naik tornado? Sama ikut ke Jakarta? Naik tornado yang ke atas. Histeria. Iya, histeria. Naik semuanya. Yang apa namanya? Halilintar. Naik semuanya. Nggak ada yang muntah. Oke, berarti sampean juara. Selanjutnya, itu ya. Nah, ini kesimpulannya ada 3. Ada orientation, ada event, ada reorientation. Itu. Jobnya adalah sesuai KPD 4. Silakan yang kalimat tadi yang sampean buat dari kata tersebut disusun menjadi sebuah cerita. Oke ya, silakan. Yuk. Dari kalimat itu tadi dibuat sebuah cerita pendek. Dari kalimat yang sudah sampean tulis, nggak usah digabung. 5 kata itu, 5 cerita itu digabung menjadi sebuah cerita. Oke? 5 kata yang ada di sini tadi, 5 kalimat yang digabung menjadi sebuah cerita, ditambahi kata apa? Oke, dari 5 tadi yang sudah sampai terjemahkan dalam bentuk positif, negatif, sama interrogatif, dirubah atau disusun menjadi sebuah cerita. Kenapa? Gak nyambung, dibuat kata sambungnya. Atau dirubah sedikit, boleh. Muhammad sudah selesai? Nyambungkan kalimatnya? Sudah, silakan sini. Kalau sudah, silakan ke depan dibaca. Yang kalimat tadi ya, kata tadi, silakan. Hadap ke temannya. Teman sampai semua kan? Oh iya, nggak ada yang musuh? Musuh. Yuk, silakan dibaca. Oh, jadi goyang-goyang ini. Oh iya. Nah, yuk. We have to run off the red bus. Then we are from the key to Kumuli. We wrap it there at 5:46. We want to schedule there. We started this quite fascinating. Then we had some breakfast. I finished eating at 6 in the morning. Oke. Yuk, sit down. Selanjutnya, kita sudah selesai? Let's check. Kita coba cek yang selanjutnya dulu ya. Nah, ini example. Dari sebuah gambar atau sampai sebuah cerita sampai buat nanti adalah sebuah cerita. Ini yang paling akhir tugasnya ya, dari konteks.
Yaitu sampai harus harus membuat cerita pendek saja, nggak usah panjang, nggak usah kalimatnya terlalu panjang. Example kayak ini. Kayak yang saya buat contoh tadi ya, last month I join the Regu Marathon. Ini kan gambarnya lari. Oke ya. Ini juga sama. Last month I join the Regu Marathon. My first marathon contest. Bulan yang lalu saya ikut Regu Marathon. My first marathon contest. I thought I would be a great experience for me to try out. Saya berpikir akan menjadi sebuah eksperimen atau pengalaman yang menakjubkan buat saya untuk diikuti. I had to run 42 kilometers to complete it. Saya harus lari 40. Itu adalah contoh dari rekonteks. Silakan sampai buat cerita pendek tentang liburannya. Oke, sekarang tugasnya adalah membuat cerita pendek tentang liburan. Nggak usah panjang-panjang. Dibuat ininya 1 kalimat, yang eventnya 2 kalimat atau 3 kalimat. Paham? Simpel ya. Cerita liburan. Boleh yang kayak kemarin di mana? Di Ancol boleh, atau ketika liburan yang pernah saya ajarkan di kelas sebelumnya, di Pacet ataupun dimanapun boleh. Ingat ya, kalimat pertama yang harus saya gunakan adalah kapan, di mana, siapa yang liburan. Sampean, kalau sampean dengan siapa liburannya. Oke ya, saya dan ibu saya dan pacar saya ke Pacet pada tanggal sekian, tepatnya mengunjungi mana. Paham ya? Jadi paragraf pertama itu consist of siapa, di mana, kapan. Paragraf kedua itu berisi apa yang sampai lakukan di sana. Hanya tuku kopi tok terus mulai, atau tutup itu gerbang balik mulai mana, atau hanya lewat tok, berarti leren blas. Istilahnya bahasa sampai ngukur dalam. Yuk silakan. Pendek saja. Orientasinya 1 kalimat, eventnya 2 kalimat atau 3 kalimat, cukup. Karena I know about your ability to make some story. Kenapa? Pakai judul, ya, kan harus ada judulnya. Samen buat ini aja nggak apa-apa lah. Atau samen kamu buat cerita yang berhubungan dengan liburan, boleh, silakan. Yuk. Sembarang boleh. Atau dibuat kalimat simpel kan enak ini. Ini dibuat 1 kalimat saja. Eventnya dibuat 3 kalimat. Kesimpulannya 1 kalimat. Tuh kebanyakan. 1 saja. Dari kata apa? Atau dengan liburan yang seperti apa? Atau liburannya kemarin? Judulnya bukan rekonteks itu materinya. Judulnya adalah My Sweet Holiday. Sudah, teman-temannya. Boleh My Sweet Experience in Ancol. Unforgettable memory in Ancol. Mungkin sandalnya pedot atau hilang. Atau bad experience, pengalaman yang menyedihkan di Ancol. While at the beach. Oke. Yuk, nggak usah panjang-panjang ceritanya. Go for walk, melaku. Iya, liburan, boleh kemarin. Buat cerita. Gak usah panjang-panjang. Cerita itu contoh. Sampai menggunakan yang ke mana? Ancol. Nah, 2 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan September, saya dan teman-teman saya pergi ke Ancol. Nah, 1 kalimat itu paragraf pertama. Gak usah. Terus paragraf nggak usah, langsung kalimat itu pendek aja, cepat. Terus yang ininya, di sana saya naik wahana ini dan ini. Saya makan ini dan ini. Perasaan saya di sana sangat senang. Karena pertama kali saya main ke sana. Apapun boleh, yuk.
Oke, sudah? Ayo, holiday kemana ini? Oke, Telaga Sarangan. Good. Sama siapa? With whom? Oke. Family-nya satu rumah atau apa? Satu rumah atau oke, Sambambai. Oh ya, pakai bis. Oke. Keluarga besar. Seberapa besarnya keluarganya? Kayak apa ini? Oke, speed food with my closing. Nah, gak usah panjang-panjang. Oke, ada yang sudah selesai? Selain what's your name? Apa namanya? Shirley. Yang orientasinya siapa? Yang orientasi. Orientasi itu siapa? Di mana? Kapan? Siapa itu ya sampai sama siapa? Di mana itu sampai liburannya di mana? Kapan liburannya? Kalau yang event itu apa saja sampai di sana saya berenang, terus makan, terus pulang. Perasaannya. Sorry. Ya nggak apa-apa. Sudah. Dulu kelas 2 kan sudah pernah saya minta ya. Ada yang sudah selesai? Oke, silakan di depan. Dibaca. Kalau baca maskernya dilepas ya, biar suaranya terdengar jelas. Oke, silakan dibaca, hadap ke sana. Loh, cek suaranya, nggak apa-apa. Saya sudah minum vitamin banyak, jadi nggak mungkin ketularan. Yuk, silakan dibaca. Ada yang musuhnya di sini? Nggak ada ya? Silakan dibaca. Ceritanya kemana ini? Oh, ya, Ancol. Oke, yuk. Mungkin ada kesamaan cerita. I had holiday in Jakarta Beach. There I took a boat and took pictures. I thought see whether I also felt breathing city and at night. At night. Diulangi lagi lebih keras? Nggak bisa. Saya bacakan ya. I had holiday in Jakarta Beach. There I took a boat and took picture. Sampai naik kapal, bayar piro? Oh, yang perahu. Oke. I touched the sea water. I also beheld apa ini? Building city and ate snack. Oke, snacknya apa? Oke, silakan. Oke, thank you. Once more, yang boy. Sudah? Sampai sudah? Yang sudah siapa? Oke, yuk. Story-nya kemana? Oh, hiking. Pantesan nggak lemu. Yuk. Silakan dibaca. Hiking. Oke, hikingnya kemana? Gunung mana maksudnya? Mountain. Oh, Penanggungan. Oke. Last year, I went to Penanggungan Mountain. I did 2 hiking with my friends. We started from base camp at 8 a.m. and we walked calmly and enjoyed the atmosphere. After a 4 hours walk, we arrived at the Puncak Bayangan and there we built a tent. We enjoyed that place until we fell asleep and we woke up at 5 p.m. We enjoyed the sunset while we drank a cup of coffee. Oke. Be careful ini. Ada kata last year I went to Penanggungan Mountain. I did ini apa? Duo. Oh, double hiking dah. Oke. I did double. Oke, good. Nah, saya bacanya ini did do bacanya. Oke, good. Betul. Silakan duduk. Thank you. Yang pertama adalah tentang hiking, yang kedua tentang Ancol. Dan konsisten dua-duanya menggunakan verb 2 terus. Tidak ada verb satunya, kecuali yang pakai ada did-nya. Oke ya. Jadi membuat cerita dalam rekonteks itu harus konsisten. Kalau saya bercerita semuanya pakai did, ya pakai did. Saya boleh menghilangkan did-nya ketika dalam bentuk positif. Oke ya. This one talking about recontext. Ada kesulitan dalam membuat kalimat simple past. Remember, English actually berkelanjutan. Sustainable ya. Jadi dari kelas 1 SD, kalau nggak salah materi simple past itu ada di kelas 5 SD. Kalau nggak kelas 6. Kelas 5 SD ada, SMP ketemu simple past lagi, SMK ketemu simple past lagi. Berarti sampean selama
6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMK ketemu, simple past. Kalau nggak pinter ya rugi. Jadi ketika bercerita last time I would like, nah nggak pakai will. Last time I visited your house. Last time atau last night I called you, but you did not receive. Nah, menggunakan ya, bukan receive tapi receive. You did not receive. Jadi kalimatnya harus konsisten. Kapan menggunakan verb 1, kapan menggunakan verb 2, karena ada did. Oke, sampai sini ada kesulitan tentang bahasa Inggris? Yakin? Pernah menggunakan bahasa Inggris untuk kegiatannya selain di sekolah? Pernah menulis status pakai bahasa Inggris? Pernah? Atau enggak? Atau HP sampean pakai bahasa Indonesia? Instruksinya loh, settingnya pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Yang pakai bahasa Inggris angkat tangan HP-nya. 1. Oke, yakin yang lainnya enggak ada? Pernah story atau posting di Instagram atau IG pakai bahasa Inggris angkat tangan? Oke. Nah, kebanyakan kalau story di bahasa Inggrisnya di sosial media itu kan bercerita sampean. Foto dikasih caption ya. Hati-hati. Ketika menggunakan caption pastikan pakai bahasa tenses yang benar, bahasa Inggris dan tenses yang benar. Kalau bercerita ya gunakan ed. Saya paham ketika sampean yesterday I finish my job. Benar, saya paham, tidak salah. Cuman kalau orang Inggris asli, oh arek iki iso tapi nggak pinter. Iso tapi nggak tahu ilmunya. Beda. Makanya harus menggunakan grammar yang benar. Paham ya? Nah, remember, sesuai yang ada moto di depan tadi, kita harus bisa sukses dengan bahasa Inggris. Last night, saya melihat seorang masinis kereta api itu tes untuk bisa nyupir kereta cepat. Bayangkan kalau dia tidak bisa bahasa Inggris. Yakin nggak dia bisa diterima menjadi pengemudi kereta cepat? Enggak kan? Nah, makanya ketika sampean punya mimpi yang tinggi, pastikan sampean juga bisa bahasa Inggris. Yang bisa volley. Example, siapa yang lagi terkenal pemain volley? Sing cewek itu loh. Megawati. Nah, seumpamanya Megawati hanya bisa bahasa Jawa, terus main ke Liga Korea, kira-kira gak AIU. Ya kan? Memang zaman sekarang simple. Kalau ada saya punya teman driver, oke ya, teman driver tadi Sabtu kemarin dia mengedriver 3 bule Jepang ke Bromo selama 4 hari. Kalau dia bulenya tanya, dikasih HP, silakan makan langsung. Tetapi dia masih punya keinginan untuk les. Bilang ke saya, saya bisa les nggak tempat sampean? Karena apa? Seperti ini ya enak, depan lucu. Mosok kata ngomong, sampean presidennya. Oke ya? Atau enggak sampean punya asisten, tanya ke temannya. Ya. Oh, saya kira ngacung. Oke ya? Itu tentang bahasa Inggris. So, keep your spirit about English. Mungkin saya merasa saat ini tidak berguna. Minimally seperti yang pernah saya sampaikan, the first time I meet you, kelas 1 saya masih ingat. Sampean bisa bahasa Inggris khususnya untuk yang cewek. Itu dimanfaatkan untuk ngajari anak sampean. Sampai saat ini yang punya adik kecil, adiknya kalau nggak bisa bahasa Inggris tanya ke siapa? Kakak sampean. Sampean bisa? Nah, nek nggak bisa ya apa? Masuk tanya ke ibunya. Nih ibunya ya tambah kaiso. Makanya wanita itu harus pinter. Gunanya apa? Sebagai sekolah pertama anak sampean kelak. Kalau tanya bahasa Inggris, tanya ke ibunya. Nek bapak pegawainya ngopi, ibu nggak iso apa? Kata tanya kemana? Mau les. Berani mengeluarkan uang panjang? Oke ya. Nah, itu pesan dari saya. Sebelum kita akhiri, saya ingin one of you silakan disimpulkan. Apa itu dari simple past? Apa tujuan dari simple past? Selanjutnya, recall text itu tadi ada beberapa macam. Dan setiap poinnya itu bercerita tentang apa. Oke, siap? You, silakan berdiri. Simple past tadi itu bercerita tentang apa? Tentang masa lalu. Kalau bentuk positif, itu harus ada idenya apa enggak? Ada. Thank you. Selanjutnya kalau yang tidak boleh ada idenya dalam bentuk apa saja? Negatif sama interrogatif. Sekarang yang recontexts.
Rekonteks, ada berapa paragraf atau bagian? Ya, bacaan tadi. Ada 3 apa saja? Ada 3 apa saja? Orientasi. Selanjutnya, setelah orientasi, event. Setelah event, reorientasi. Yang wajib ada yang mana? Oke, orientasi sama event. Yang reorientasi itu boleh nggak ada, boleh tidak. Oke ya. Thank you very much for your coming. Before that, let's pray together first. Silakan dipimpin yang tadi memimpin. Stand up first. Kan sampai yang tadi yang mimpin. Kalau selesai bagaimana? Baca apa? Oke, good. Yuk, silakan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan balas berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okay, thank you very much and see you next time with me on Thursday. Yeah, we will study again about English on Thursday. Thank you and wassalamualaikum.